Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2041, Ahli Sihir. Akhirnya, mereka memasuki Brilliant Emporium. Aiko sedang pergi, mengurus tugas di luar Pulau Gading, sementara Sunny dan Nevis menikmati waktu istirahat. Dia sibuk dalam beberapa hari terakhir ini. Logistik pasukan yang bangkit tidak biasa dan rumit. Para prajurit pasti akan mendapatkan memori seiring dengan meningkatnya jumlah pertempuran dan pertempuran kecil, tetapi tidak semua memori ini cocok untuk mereka. Oleh karena itu, diperlukan sistem redistribusi yang rumit. Biasanya, seorang quartermaster yang berdedikasi akan menangani masalah-masalah ini di dalam unit dan bekerja sama dengan unit lain untuk membantu memoris menemukan pemilik yang cocok. Firekeeper jumlahnya jauh lebih sedikit daripada legiun lain dari Sword Army, tetapi jumlah pembunuhan mereka sangat besar, dan oleh karena itu, jumlah memoris yang dibeli dan dijual oleh mereka juga cukup tinggi. Jadi, Sunny harus melakukan beberapa pekerjaan nyata sebagai pemberi memori nominal mereka. Atau lebih tepatnya, dia harus meminta Aiko melakukannya untuknya. Nevis telah menggunakan hukumannya untuk mengirimkan persenjataan yang telah dikumpulkan para penjaga api di garis depan ke perkemahan utama. Jadi saat ini Aiko sangat sibuk mengunjungi semua perwira logistik lainnya untuk mengatur perdagangan. Dia merasa sedikit bersalah karena membuat asistennya bekerja terlalu keras. Tetapi di sisi lain, asistennya pasti sangat menikmati hidupnya. Bagaimanapun, Brilliant Emporium menerima komisi dari setiap transaksi, dan mereka mendapatkan cukup banyak solsat akhir-akhir ini. Perang memang suatu pemerasan yang menguntungkan. Sunny tidak tahu apakah harus merasa senang atau jijik dengan kebenaran pernyataan itu. Apakah kamu lapar? Dia sendiri sudah merasa sangat lapar sejak sarapan. Setelah mendapat anggukan ringan, Sunny tersenyum dan mulai mengumpulkan nampan berisi makanan ringan. Mereka membawanya ke bengkel Brilliant Emporium, tempat wadah peleburan khusus telah disiapkan dalam beberapa bulan terakhir. Nevis menggunakan aspeknya untuk menyalakan kayu mistis yang terkumpul di kedalaman Hollows dengan api jiwanya. Sunny memperhatikan api putih menari-nari sebentar, lalu mendesah dan menyingkirkan Nebulous Mantle. Bayangan yang memenuhi ruang bawah tanah seketika tampak tumbuh jauh lebih dalam, gelap, dan dingin. Dia juga melepas bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot, kulitnya dapat dengan mudah menahan percikan api transenden, tetapi pakaiannya tidak. Ditambah lagi, panas dari tungku itu terlalu kuat. Baiklah, dan Sunny diam-diam menikmati tatapan penuh penghargaan yang diberikan Nevis kepadanya dari waktu ke waktu saat dia bekerja. Saat ini, dia sedang duduk di meja kerja, menikmati makanan ringan dan menatapnya dengan senyum tipis. Sunny mendesah dan membuka kotak kayu kecil. Ada sepotong es aneh di dalamnya, serta sampel berbagai logam mulia. Kotak lain berisi pecahan jiwa yang berserakan. Dia memunculkan penjepit panjang dari bayangan, dan menggunakannya untuk menempatkan wadah peleburan yang dibuat khusus di atas nyala api jiwa. Saat Sunny menuangkan sedikit saripati ke dalamnya, jalinan rune menyala di permukaannya, redup dan suram dalam cahaya nyala api putih. Jepitannya bertahan cukup lama untuk menempatkan wadah peleburan pada tempatnya. Sunny menatap ke dalam api, memikirkan tugas yang sedang dikerjakan. Pikirannya dipenuhi oleh jalinan benang-benang halus yang tak berujung. Ceritakan padaku tentang sihirmu. Teralihkan, dia melirik Nevis. Dia tampak menikmati dirinya sendiri, mengamatinya dengan percikan api menari di matanya. Sunny tersenyum, mengatakan sesuatu dengan lantang sebenarnya adalah ide yang bagus.
Mungkin, dengan begitu, dia akan dapat menemukan pendekatan baru. Dia menunjuk ke wadah peleburan. Masih ada beberapa masalah yang perlu kupecahkan sebelum mencoba menempa pedang yang layak untukmu. Hari ini, kita akan menentukan paduan yang sempurna untuk menjadi wadahnya. Aku telah bereksperimen secara ekstensif dengan berbagai logam dan bahan mistis. Tetapi nyala api jiwa menambahkan unsur ketidakpastian ke dalam prosesnya. Jadi, kita akan melakukan eksperimen terakhir hari ini. Sunni terdiam beberapa saat, lalu menambahkan dengan suara bersemangat, menenun berbeda dari kebanyakan jenis sihir lainnya. Sihir nama telah ada sejak sebelum waktu itu sendiri, sihir ini didirikan dalam hukum alam keberadaan. Sihir rune dibangun di atasnya, dan karenanya memiliki sumber yang sama. Namun, menenun bersifat buatan, dan karenanya tidak alami. Sihir ini diciptakan oleh satu orang. Penenun, iblis takdir. Ekspresinya berubah kontemplatif. Saya tidak yakin apakah menenun itu sendiri didasarkan pada beberapa hukum keberadaan yang sama, atau apakah daemon licik itu merusak keberadaan untuk membuatnya berhasil. Namun, itu berhasil bukan melalui nama atau rune, tetapi melalui pola benang khusus yang berfungsi sebagai pemandu aliran esensi. Benang-benang ini tidak ada di alam material, jadi dibutuhkan mata khusus untuk melihatnya. Dibutuhkan juga tangan khusus untuk menyentuhnya. Nevis terkekeh. Saya mengerti, saya mengerti. Anda istimewa, Master Sunless. Anda memiliki sentuhan istimewa. Sunni terbatuk, lalu menyeringai. Sangat, meski begitu, aku bukanlah satu-satunya. Ada penenun lain sepanjang sejarah, terutama di antara para pendeta mantra mimpi buruk. Tetapi di era kita, akulah satu-satunya. Ironisnya, menurutku mantra itu sendiri yang harus disalahkan. Kecuali seseorang cukup beruntung untuk mewarisi kombinasi atribut yang sangat tidak mungkin, hampir mustahil untuk memperoleh penglihatan yang memungkinkan seseorang untuk melihat tenunan mantra. Apalagi kemampuan untuk menyentuhnya. Dia menggelengkan kepalanya, setidaknya dalam batasan aspek seseorang, dan karena mantra menyediakan jalur yang mudah dan praktis menuju kekuatan. Sangat sedikit orang yang merasa perlu untuk mengembara tanpa tujuan untuk mencari sumber kekuatan yang tidak konvensional. Oleh karena itu, belum ada seorang pun yang menemukan kebenaran tentang menenun, kecuali saya. Sunni mendesah. Tentu saja, itu hanya langkah pertama. Seorang manusia gua tidak akan secara otomatis menjadi seorang insinyur setelah melihat buku teks tentang ilmu material. Sama halnya, saya harus belajar lama dan keras untuk mencapai posisi saya saat ini. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan nada netral, semuanya untuk saat ini. Setelah itu, Sunni menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan dengan nada yang tidak terlalu serius, "Ya, bukan saat ini juga. Maksudku, seluruh proses penempaan yang sedang kita jalani." Nevis tersenyum. Itu cukup mengesankan. Sunni mengangguk dan mengambil bongkahan es mistis itu. Akan tetapi, Nevis belum selesai berbicara. Sambil mencondongkan tubuhnya sedikit, dia memasukkan buah raspberry merah ke dalam mulutnya dan berkata dengan lesu, "Ah, panas sekali." Sunni secara tidak sengaja menjatuhkan bongkahan es itu. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat Nevis mengipasi dirinya dengan tangannya. Dia menatap matanya dan mengangkat sebelah alisnya. "Apa maksudku, bengkel? Suasananya agak panas." Dia bertahan beberapa saat, lalu membungkuk untuk mengambil bongkahan es itu. "Saya pasti akan menyeretnya ke danau setelah ini selesai, dan melemparkannya ke dalam air juga." Budak Bayangan Bab 2042, Api Dingin.
Suni berkonsentrasi menciptakan logam paduan. Tidak ada akal sehat dalam apa yang sedang dilakukannya sekarang, karena kualitas bahan-bahannya melampaui hal-hal biasa. Fondasi logam paduan itu adalah sepotong es mistis yang dulunya merupakan jantung Titan Transcendent, Interbis. Logam-logam itu tidak kalah terkenalnya, bersumber dari perbendaharaan klan kerajaan dengan biaya yang sangat mahal. Api itu berasal dari jiwa Changing Star, Titan Transcendent lainnya. Tentu saja, Suni tidak hanya melelehkan material dengan memaparkannya pada panas api yang membakarnya, ia harus menggunakan wadah peleburan, yang tampaknya mengalahkan tujuannya. Jadi, ia telah menciptakan wadah khusus terlebih dahulu, yang mampu menahan kekuatan penghancur api jiwa dan mampu menyalurkannya alih-alih sekadar mentransfer panas. Upaya pertama dalam membuat wadah adalah memori, tetapi pada akhirnya, Suni harus menggunakan bantuan Casey untuk menciptakan mantra rahasia khusus. Itu karena ada masalah yang melekat saat menggunakan api jiwa saat menenun. Suni mendesah dan menjelaskan saat logam perlahan meleleh di dalam wadah pijar, kami menggunakan nyala api jiwamu untuk menempa karena, sejauh yang aku tahu, kedekatan pribadi antara memori dan tuannya memainkan peran besar dalam mengikat keduanya. Itulah yang kulihat ketika berhadapan dengan relik terikat jiwa yang ditinggalkan oleh iblis takdir, setidaknya. Ada syarat sulit yang harus dipenuhi seseorang untuk mengikatnya, yang kuanggap sebagai ujian pada awalnya. Namun kemudian, aku mulai curiga bahwa itu lebih merupakan kebutuhan daripada tantangan, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kedekatan bersama. Kalau dipikir-pikir lagi, masuk akal kalau Netherlah yang menciptakan Soulbound Relics. Bagaimanapun juga, relik-relik ini mampu tumbuh dan berubah seiring dengan pemiliknya, hampir seperti makhluk hidup. Mengingat betapa terobsesinya Daemon yang sombong itu dalam menciptakan kehidupan, itu tidak mungkin hanya kebetulan. Logam-logam itu telah berubah menjadi cairan pijar, tetapi es mistis itu masih tetap ada, memancarkan perasaan dingin yang menindas. Suni melanjutkan, oleh karena itu, memori yang ditempa dalam api jiwamu secara alami akan memiliki kedekatan yang tinggi denganmu. Sayangnya, disitulah letak masalahnya, apimu terlalu tirani. Nevis mengangkat sebelah alisnya. Bagaimana itu bisa menjadi masalah? Suni tersenyum. Benar, dia juga tidak menduga akan menemui hambatan khusus ini. Biasanya, saya membuat wadah terlebih dahulu, lalu menyihirnya. Namun, memori ini cukup istimewa, jadi penempaan dan sihir harus dilakukan pada saat yang bersamaan, dengan begitu, anyaman akan menyatu dengan esensi pedang. Namun, api Anda dapat membakar apa saja, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bahkan, api tersebut dapat membakar jiwa. Nevis memiringkan kepalanya sedikit, dan kau ciptakan pesona dari untaian saripati jiwa. Suni terkekeh. Benar, aku butuh apimu untuk menciptakan pedang, tetapi itu akan menghancurkan untaian esensi saat aku menjalinnya. Ini sedikit membingungkan. Nevis terdiam sejenak. Saya yakin Anda sudah menemukan solusinya. Suni menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu mengangguk. Benar, butuh waktu lama, tapi aku berhasil. Aku mencoba berbagai macam metode untuk mengisolasi untaian esensi dan melindunginya dari api, tapi sebenarnya, jawabannya sangat sederhana. Dia mengangkat alisnya. Apa itu? Aku akan bilang. Agak menyedihkan mendengar ada cara sederhana untuk membuat apiku tidak berbahaya. Suni tertawa. Yah, itu hanya sifat dari untaian esensi itu sendiri, kau tahu. Sebelum hari ini, aku menggunakan esensiku sendiri untuk membuatnya, secara alami. Namun untuk memori ini,
kita akan menggunakan esensimu sebagai gantinya. Karena api dan untaian akan berasal dari sumber yang sama, yang satu tidak akan menghancurkan yang lain. Menggunakan esensimu sendiri untuk membangun jalinan mantra akan meningkatkan afinitas memori lebih jauh. Sunni menggunakan salah satu mutiara quintessence yang dipasang di dekat tungku untuk mengipasi api. Panasnya hampir tak tertahankan, dan butiran-butiran keringat berkilauan di kulit porselennya seperti mutiara. Es mistis mulai menyerah pada nyala jiwa. Kami harus berinovasi untuk mengekstrak esensimu jika kau seorang yang tercerahkan. Namun, kau adalah seorang santo. Jiwamu telah terbebas dari keterbatasan tubuhmu, dan esensimu mengalir bebas, meresapi dunia. Jadi, langkah itu seharusnya tidak terlalu merepotkan selama kau bekerja sama. Nevis mengamatinya sejenak dan tersenyum. Aneh sekali. Sunni menatapnya dengan bingung. Apa? Dia hanya tersenyum. Betapa acuhnya Anda dalam hal ini. Setiap langkah tampaknya menuntut penemuan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, namun Anda terus saja menemukan solusi yang revolusioner dan rumit. Bahkan tidak mau mengakuinya sebagai sesuatu yang penting. Dia menatapnya beberapa saat. Yah, itu hanya sains, bukan? Orang-orang yang membangun skala Obel juga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau mereka yang telah mengembangkan konsep awal teknologi mantra. Saat ini, ada seorang wanita di Bastion yang mencoba membangun jaringan listrik yang berfungsi di alam mimpi. Aku yakin dia juga akan berhasil. Tampaknya menakutkan, tetapi menemukan solusi adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan, manusia. Terutama ketika dimotivasi oleh kebutuhan. Tetap saja. Sunni diam-diam senang dengan pujian itu. Ia melihat potongan es kecil itu berubah menjadi cairan. Itu jelas bukan air, dan Sunni tidak tahu apa sebenarnya cairan itu. Namun, ia tahu bahwa cairan itu selalu tetap dingin, tidak pernah mendidih, dan tidak pernah menguap. Itu juga tidak akan tetap cair dalam jangka waktu lama. Logam pijar bercampur dengan es yang mencair, dan ia segera menuangkan massa perak yang membara itu ke dalam cetakan kecil. Beberapa saat kemudian, massa itu telah mengeras, berubah menjadi batangan baja yang mengilap. Tentu saja, itu bukan baja sungguhan. Melainkan, itu adalah logam paduan yang belum pernah diciptakan sebelumnya, dan karenanya tidak memiliki nama. Sunni cukup yakin akan kualitas mematikannya. Dia mengambil batangan perak itu, menimbangnya di tangannya, lalu mempelajarinya dengan saksama. Jika bukan karena ketahanannya yang luar biasa terhadap kerusakan unsur, tangannya mungkin sudah berubah menjadi es dan hancur. Paduan logam itu dingin, sangat dingin. Cukup dingin untuk membuatnya menggigil. Namun yang lebih penting, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menempa pedang yang agung. Percobaan terakhir berhasil. Sunni tersenyum. Ini akan dipotong. Pisau yang ditempa dari ini akan cukup tajam untuk memotong dunia. Budak Bayangan Bab 2043, Master Pemalsuan. Sekarang setelah batangan kecil dari logam paduan perak itu siap, Sunni memanggil jarum wafer dan memanifestasikan 2 pasang tangan tambahan. Dia juga memanifestasikan inkarnasi kedua, kali ini mengangkat palu hitam. Bagian selanjutnya adalah latihan. Hanya untuk melihat apakah aku benar-benar bisa menyihir sesuatu yang sedang terbakar dalam api jiwamu. Nevis mendesah. Sebelumnya, dia hanya menggunakan aspeknya untuk menyalakan api. Api itu terus menyala dengan sendirinya, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk mempertahankannya. Karena itu, dia tidak harus menanggung penderitaan akibat cacatnya. Apa yang perlu aku lakukan? Sunni terdiam sejenak, lalu tersenyum. Pertama,
mari kita coba sesuatu yang sederhana. Kirimkan saja esensimu keluar dan jangan melawan saat aku mencoba mengendalikannya. Anggap saja seperti menyembuhkan pengikutmu dari jarak jauh, tetapi tanpa niat atau target. Pada kenyataannya, semua yang terbangun tahu cara mengendalikan esensi jiwa mereka dengan cukup baik untuk menuangkannya tanpa tujuan ke dunia. Namun, dengan cara itu, esensi itu cepat menghilang. Sunni membutuhkan sesuatu yang lebih berarti. Untungnya, cara jiwa transenden berinteraksi dengan dunia itu istimewa, dan jauh lebih sedikit dibatasi oleh batasan. Nevis mengangguk pelan dan memejamkan matanya. Pada saat berikutnya, Sunni bisa merasakan kehadirannya semakin kuat. Pancaran api yang menari tiba-tiba menjadi lebih terang, dan api itu sendiri membumbung tinggi. Bayangan-bayangan yang berkumpul di ruangan gelap itu berubah menjadi tajam dan mencolok, dengan hembusan angin hangat yang membuat rambutnya berantakan. Mengalihkan pandangannya, Sunni hampir dapat melihat sinar cahaya menyilaukan yang tercurah dari 7 bintang cemerlang yang menyala dalam jiwa Nev. Dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, bisakah aku benar-benar memanipulasi esensinya? Saat ia fokus pada cahaya yang indah itu, kepala ular berbentuk segitiga muncul dari bayangan di bawah kakinya. Ular itu melingkari kakinya dan melilit tubuhnya, berubah menjadi tato hitam yang luas. Atribut Shadow Guide dan Spirit Guide-nya bisa sangat membantu dalam proses ini. Merasakan sedikit kesemutan di jari-jarinya, Sunni mengulurkan tangan ke arah sinar cahaya yang bersinar, dan mencoba menggenggamnya. Rasanya aneh, mencoba menyentuh cahaya. Namun, tanpa diduga, itu berhasil. Sunni terkejut melihat betapa mudahnya hal itu. Nevis juga tampak terkejut, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, esensinya yang bersinar dengan mudah lepas dari kendalinya, seolah memberontak terhadap sentuhan asing. Jari-jarinya terasa geli sekali lagi. Apakah kemampuannya memanipulasi esensi hanya konsekuensi dari memiliki Bone WAV? Atau apakah Soul WAV juga terlibat? Bagaimanapun, nampaknya Sunni tidak dapat mengendalikan saripati jiwa orang lain melawan kehendak tuannya, bahkan ketika saripati itu tersebar bebas di luar tubuh mereka. Nevis membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak bermaksud menolak. Itu hanya naluri. Aku akan mencoba menahan diri kali ini. Sunni mengangguk dan meraih cahaya terang itu sekali lagi. Kali ini, sinar yang menyilaukan itu tak luput dari sentuhannya. Dengan membimbing mereka dengan hati-hati, ia memulai tugas yang sudah biasa dilakukannya, yakni menenun saripati menjadi benang-benang halus. Hanya saja kali ini, benang-benangnya tidak lagi berwarna hitam seperti yang biasa, melainkan cerah dan indah bagaikan cahaya bintang murni. Sementara tubuh aslinya sibuk menciptakan untaian esensi, sang avatar meletakkan batang logam paduan tersebut ke dalam api putih. Beberapa saat kemudian, logam paduan itu memanas, mulai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tanpa membuang waktu, Sunni menariknya dari api dan meletakkannya di landasan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar saat palunya jatuh pada logam pijar. Gelombang kejut yang kuat dilepaskan, dan Brilliant Emporium berguncang sedikit. Di belakangnya, Nevis dengan santai mengangkat tangannya dan menempelkannya ke telinganya. Fokus. Sunni membagi kesadarannya antara dua tugas. Salah satu perwujudannya adalah memalu batang logam paduan menjadi bentuk yang sesuai, sementara perwujudan lainnya adalah mulai memasukkan dasar anyaman mantra sederhana ke dalamnya. Logam itu benar-benar lebih dingin daripada neraka yang membeku. Logam itu mendingin dengan cepat, memaksa Sunni untuk terus-menerus mencelupkannya ke dalam tungku. Untungnya, tebakannya benar.
Benang-benang halus yang dijalin dari esensi jiwa Nef sendiri tidak langsung terbakar menjadi abu dalam cahaya pijar apinya, menahannya untuk saat ini. Benang-benang bayangannya sendiri akan hancur dalam beberapa saat. Lebih dari itu, sesuatu yang aneh terjadi pada anyaman itu saat dicuci oleh api jiwa. Entah bagaimana, anyaman itu berubah. Polanya tetap sama, tetapi perasaan yang diberikannya kepada Sunni berbeda, lebih mendalam, substansial, dan terintegrasi ke dalam logam perak pada tingkat yang lebih dalam. Penasaran, hal itu memungkinkan Sunni untuk berkonsentrasi pada penempaannya sendiri, bukan berarti ada banyak hal yang harus ia lakukan. Biasanya, seorang pandai besi akan menghadapi banyak tantangan tergantung pada niat dan kualitas bahan yang mereka miliki. Pedang seperti tachi, misalnya, melibatkan proses penempaan yang agak rumit. Dengan logam yang lebih lunak dan lebih keras yang dibutuhkan untuk menciptakan kekakuan yang bervariasi antara ujung dan tulang belakang. Logam dengan kualitas rendah harus dipanaskan, dilipat, dan dipukul berkali-kali untuk menghilangkan kotoran dan membuat bilahnya seragam di seluruh panjangnya, dan seterusnya. Namun, Sunni menggunakan logam paduan yang lebih unggul dari logam biasa, dan desain senjata yang ditempanya cukup sederhana. Jadi, ia tidak perlu memikirkan apapun kecuali ketepatan dan kekuasaan. Paduan luar biasa yang diciptakan Sunni harus cukup kuat untuk bertahan saat dihantam oleh Nefis, jadi paduan itu cukup keras kepala. Membentuknya kembali dengan palu bukanlah tugas yang mudah. Sunni harus mengerahkan seluruh kekuatan transendennya yang menakutkan pada setiap serangan, yang merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan setiap serangan, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema, dan arus angin yang kuat bergejolak. Marvelous mimik gemetar dan mengerang, seolah-olah mencoba mengeluh. Saat tangan Sunni terangkat dan jatuh, otot-otot ramping menggeliat di bawah kulitnya yang berkilau, membuatnya tampak seperti patung yang dipahat dari marmer putih. Percikan api yang membara mengerumuni sosoknya yang sempurna, dan nyala api putih terpantul di mata oniksnya. Sisik tato hitamnya tampak berkilauan seperti batu permata. Nefis bersandar, menikmati pemandangan. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara retakan keras, dan Sunni pun tak bergerak. Matanya menyipit dan bibirnya membentuk seringai. Kutukan. Sambil menurunkan palunya, dia memandang puing-puing yang berserakan di kakinya, lalu mendesah, kita akan membutuhkan landasan yang lebih kuat. Budak Bayangan Bab 2044, Sahabat Setia. Akhirnya, mereka sampai di tepi danau. Langit kelabu Godgrave bersinar jauh di atas, sehingga danau itu sendiri tampak kelabu juga. Namun, pada saat yang sama, airnya bersinar cemerlang, hampir sampai pada titik yang menyakitkan untuk dilihat. Meski begitu, airnya masih sejuk dan menyegarkan, suatu fakta yang telah dinikmati Sunni dan Nefis. Terutama Sunni yang merasa sedikit terkuras setelah berjam-jam menempa. Butuh banyak percobaan untuk menemukan cara mengolah logam paduan perak, tetapi akhirnya ia berhasil. Saat ini, Sunni sedang berbaring di atas selimut, memutar pisau perak sederhana di antara jari-jarinya. Pisau itu tidak memiliki pesona apapun kecuali yang membuatnya menjadi memori, tetapi telah ditempa dalam api jiwa Nef, dan disihir dengan esensinya. Bolehkah aku? Dia memandang Nefis, mengagumi pemandangan mewah tubuhnya yang menggoda itu untuk beberapa saat terlalu lama, lalu menawarkan pisau itu sambil tersenyum. Baju renang itu adalah kejahatan. Dia mengambil pisau itu dan mempelajarinya dengan ekspresi ingin tahu. Akhirnya, Nefis menggelengkan kepalanya. Rasanya enak di tanganku, tapi aku tidak merasakan ikatan khusus dengannya. Sunni mengangguk.
Itu karena nyala jiwa dan untaian esensi hanyalah salah satu bahan yang dibutuhkan jika seseorang ingin menciptakan relik terikat jiwa. Dia mengamatinya beberapa saat. Apa saja bahan-bahan lainnya? Sunni menunda memberikan jawaban, tidak mau mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya yakin. Dia cukup yakin bahwa teorinya benar, tetapi mereka hanya akan tahu setelah mencoba menempahnya. Akhirnya, dia menyerah pada rasa sakit dari cacatnya dan berkata, "Baiklah, pertama-tama, aku memutuskan untuk sedikit curang. Daripada menciptakan memori baru, aku ingin menempa ulang memori yang sudah kamu miliki." Nevis menyangga tubuhnya dengan satu siku dan menatapnya dari atas, rambut peraknya yang indah terurai bagai air terjun. "Oh," Sunni mengangguk. "Sebenarnya, ini adalah memori pertama yang pernah kau terima. Dream Blade, pedang panjang perak yang diterima Nevis dalam mimpi buruk pertamanya. Dan diayunkannya saat berkelana di pesisir yang terlupakan, gurun mimpi buruk, pinggiran dunia bawah, dan kedalaman mimpi buruk kedua." Dia tampak terkejut. Pedang mimpi, tapi itu hanya senjata dorman dari tingkat pertama. Apakah cocok untuk menjadi dasar bagi relik sekuat itu? Sunni menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak masalah apa pangkat atau tingkatnya. Yang terpenting adalah ikatan yang dimilikinya denganmu. Koreksi aku jika aku salah. Tapi pedang itu adalah temanmu di beberapa babak paling mengerikan dalam hidupmu. Dan pedang itu sangat berguna untukmu. Nevis ragu sejenak, lalu mengangguk. "Benar, tidak ada pedang lain yang bisa dibandingkan." Sunni ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan dengan hati-hati, "Sebenarnya ada alasan lain mengapa aku memilih Dream Blade. Pedang itu memang agak aneh sejak awal, bukan?" Dia mengangkat alisnya. "Bagaimana caranya?" Sunni mempertimbangkan perkataannya beberapa saat. "Kau harus tahu. Kau hanya membunuh satu makhluk mimpi buruk di mimpi buruk pertamamu. Lagi pula, teror yang terbangun yang telah menjebakmu dalam mimpi. Namun, kau membawa kembali dua kenangan. Sebuah baju besi yang terbangun dari tingkat ke-6, yang kau berikan kepada Casey di pantai yang terlupakan, dan pedang mimpi. Senjata yang tidak aktif dari tingkat pertama. Dari mana datangnya kenangan kedua?" Nevis ragu-ragu. "Kau tampaknya tahu banyak tentang mimpi buruk pertamaku. Aneh, hanya sedikit orang yang pernah kuceritakan tentangnya." Sunni mengangkat bahu. "Dua orang hanya dapat menyimpan rahasia jika salah satu dari mereka sudah meninggal." Dia mengamatinya dengan ekspresi geli, lalu terkekeh. "Kurasa begitu. Bagaimanapun, aku menerima pedang mimpi setelah lolos dari mimpi itu. Pedang itu yang kugunakan untuk membunuh teror saat ia menggeliat kesakitan. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan selamat. Jadi, aku berasumsi bahwa mimpi itu sendiri seperti makhluk hidup yang kuhancurkan." Sunni mengangguk. "Kemungkinan besar memang begitu. Namun, aku tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan lain. Kemungkinan yang lebih simbolis, mungkin. Lagi pula, kau telah menghancurkan mimpi itu dengan membakar dirimu sendiri. Jadi, orang mungkin berpikir bahwa kau menerima memori itu karena membunuh dirimu sendiri." Memori tertidur dari tingkat pertama seumur hidup seorang penidur. Kedengarannya aneh, tetapi itu bukanlah hal teraneh yang pernah dilakukan mantra itu. Saat Nevis mempertimbangkan perkataannya dengan ekspresi bingung, Sunni mendesah. "Meskipun teori itu benar atau tidak, Dream Blade tetap menjadi pilihan terbaik kita." "Tentu saja. Jika aku gagal, itu akan hancur. Karena itu, kita hanya punya satu kesempatan untuk memperbaikinya." Dia berbaring kembali, terdiam beberapa saat, dan bertanya, "Kapan kita akan melakukan upaya ini?" Sunni merenungkan jawabannya.
Dia telah mempertimbangkan dan mencoba hampir semua hal yang dapat dipikirkannya. Misalnya, ada ide aneh untuk mencoba menempa pedang di dalam laut jiwa Nev. Sayangnya, dia tampaknya terlalu kuat untuk diberi cap oleh Mark of Shadows, dan Sunny tidak punya cara untuk memasuki laut jiwa orang lain. Dia juga mempertimbangkan untuk mengganti pecahan jiwa yang diperlukan untuk menciptakan memori dengan salah satu inti jiwa Nev sendiri. Namun, meskipun dia dapat mengorbankan inti jiwanya untuk menerima kekuatan yang menakjubkan, tidak ada cara nyata bagi mereka untuk hanya mengukir salah satunya, setidaknya tanpa menghancurkannya. Selain itu, mantel dunia bawah tidak mengharuskan tuannya untuk menggunakan jiwa mereka sendiri sebagai bahan bakar. Sunny bahkan telah memeriksa setiap dari ribuan bayangan diam yang bersemayam dalam jiwanya. Berharap bahwa salah satu dari mereka akan memiliki kemampuan yang dapat digunakan Serpen untuk membantu penempaan. Sayangnya, makhluk mimpi buruk yang kuat yang mampu memanipulasi jiwa sangatlah langka, dan Sunny cukup beruntung karena tidak bertemu dengan banyak dari mereka. Jadi, tidak ada gunanya lagi menunda hal yang tak terelakkan itu. Dia mendesah, lusa, tidak akan ada kesempatan yang lebih baik lagi. Sunny menoleh, menatap Nevis, dan tersenyum. Namun, sementara ini, aku butuh bantuanmu, Putri. Ada satu hal yang masih ingin ku coba. Dia pun menoleh. Selama beberapa saat, mereka berbaring berdampingan, wajah mereka hampir terlalu dekat satu sama lain. Sunny menatap mata abu-abunya yang tenang tanpa suara, merasa puas dan damai. Kemudian, matanya tampak sedikit lebih hidup. Dia tersenyum dengan sedikit kegembiraan. Oh, ada hal lain yang masih ingin kamu coba? Sunny memejamkan matanya dan mendesah tersiksa. Semua godaan ini, ketika dia membuka matanya lagi, tatapannya terasa panas. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Kelemahannya memaksanya untuk menjawab dengan jujur, jadi itulah yang dia lakukan. Budak Bayangan Bab 2045, Pertukaran Profesional. Bahkan pada hari terakhir sebelum mencoba menempa pedang yang terikat jiwa, Sunny tidak merasa sepenuhnya percaya diri. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencoba pertaruhan yang tidak masuk akal. Jika semuanya berjalan dengan baik, ia bisa mendapatkan percikan inspirasi yang tak terduga. Namun, meskipun tidak ada hasil, itu tetap merupakan sesuatu yang telah lama ingin diketahuinya. Dia ingin mengamati para penempa klan Valor saat mereka menciptakan memori. Lagi pula, tergantung pada bagaimana keadaan di masa depan, klan Valor bisa saja berhenti beroperasi. Akan sangat disayangkan jika dia tidak pernah melihat rahasia dari keahlian mereka, mengingat mereka adalah rekan terdekat yang dia miliki. Tentu saja, dia tahu beberapa hal tentang ahli mantra Valor. Misalnya, dia tahu bahwa mereka bukanlah penenun, melainkan sekelompok individu yang aspeknya memungkinkan mereka menciptakan memori. Sebagian berasal dari garis keturunan Valor, sebagian diadopsi ke dalam klan besar sebagai pengikut yang berharga. Itu masuk akal, sungguh. Diketahui bahwa anggota keluarga sering, meskipun tidak selalu, berbagi aspek yang sifatnya serupa. Itu terutama berlaku untuk klan besar, yang keturunannya mewarisi atribut garis keturunan yang sama. Dalam kasus Valor, itu adalah garis keturunan dewa-dewa perang, yang juga merupakan dewa kerajinan dan kemajuan. Memang, tidak semua anggota keluarga cabang Valor memilikinya. Meskipun demikian, ada cukup banyak orang dengan aspek yang berhubungan dengan kerajinan di antara mereka sehingga Valor telah menjadi kekuatan dominan di bidang itu sejak mantra mimpi buruk turun. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka telah berupaya keras untuk merekrut orang-orang berbakat yang sama secara sistematis, baik melalui patronase maupun pernikahan.
dengan tujuan mencapai monopoli fungsional atas semua hal yang berkaitan dengan penempaan memori. Sunni juga tahu bahwa meskipun para penyihir Valor lebih rendah darinya dalam banyak hal, ada juga area di mana mereka lebih unggul. Misalnya, mereka tahu lebih banyak tentang ilmu sihir rahasia daripada dirinya. Mereka juga mampu menciptakan gema yang belum dikuasainya sepenuhnya. Jadi, harapannya tinggi. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa klan kerajaan cukup dapat dimengerti, menjaga rahasianya dengan ketat. Tidak sembarang orang dapat bertemu dengan para ahli tempa, apalagi mengamati mereka saat mereka bekerja. Jadi, Sunni butuh bantuan Nephis untuk membantu dan memberinya janji temu. Untungnya, para ahli pandai besi telah mengikuti raja mereka ke Godgrave, yang juga masuk akal, mengingat di sanalah keterampilan mereka paling dibutuhkan. Dan karena mereka terlalu berharga untuk dikirim ke garis depan, sebagian besar dari mereka ada di sini, di kamp utama pasukan pedang. Gelar Knight of Valor yang diterima Sunni juga cukup membantu. Lagi pula, itu berarti secara teknis dia bukan orang luar. Lebih dari itu, dia adalah memory purveyor dari Firekeeper, dan Firekeeper secara teknis adalah bagian dari pasukan Valor. Gelar kesatria miliknya hanyalah tipuan, sementara Nephis dan para prajuritnya adalah orang-orang buangan di klan kerajaan. Kebencian yang dirasakan para tetua klan Valor terhadapnya hanya cukup halus untuk tidak terlihat mencolok. Akan tetapi, Sword Domain saat ini sedang berperang. Di Godgrave, otoritas Nef sedang berada di puncaknya, sementara pengaruh para tetua sangat berkurang. Jadi, tidak butuh banyak usaha baginya untuk mengatur kunjungan ke bengkel. Di pagi hari, saat mereka berjalan menuju Valor Keep, Sunni tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, apakah sangat sulit untuk menerimaku? Nephis terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Tidak terlalu, Sunni sedikit terkejut. Ia mengira akan ada perlawanan, itulah sebabnya ia tidak mencoba mendekati para ahli tempa sebelumnya. Hah, kok bisa? Dia menunda jawabannya. Yah, kurasa kita punya semacam sekutu di antara para penyihir. Dalam satu hal, kedengarannya agak misterius, tetapi Sunni memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Banyak sekali tatapan yang mengikuti mereka saat mereka berjalan melintasi perkemahan. Nephis menerima tatapan penuh semangat dan kekaguman, sementara Sunni tidak begitu. Tetap saja, keadaan tidak seburuk sebelumnya, lagi pula, dia adalah entitas yang dikenal sekarang. Ditambah lagi, nama Brilliant Emporium telah menyebar di antara para anggota Sword Army berkat Aiko. Dan, meskipun Sunni ingin tetap rendah hati, yang tidak dilakukannya, dia dan Nephis adalah pasangan yang sangat menarik. Sulit untuk tidak menyukai orang-orang yang cantik. Tunggu, terdengar suara klakson yang bergema, dan semua orang membeku di tempat. Sunni dan Nephis juga membeku. Beberapa saat kemudian, dunia tiba-tiba berubah menjadi sangat terang, dengan setiap permukaan yang memantulkan cahaya tampak bersinar seperti matahari mini. Tabir awan telah terkoyak. Sunni mendesah dalam hati. Cloudbreak lainnya. Untungnya, kali ini, ia berhasil menoleh dan menatap Nephis tepat waktu. Jadi, sekarang, setidaknya ia bisa menikmati pemandangan. Terakhir kali, ia terpaku menatap dinding selama beberapa jam. Untungnya, Cloudbreak ini ternyata berlangsung singkat. Kurang dari 1 jam kemudian, cahaya yang menyilaukan itu meredup, dan kam yang beku itu hidup kembali. Saat itu, orang-orang sudah terbiasa dengan kejadian ini sehingga tidak ada yang tampak terlalu terganggu, hanya ada sedikit korban, jika ada. Sunni meregangkan tubuh, memijat bahunya, lalu mengikuti Nephis menuju gerbang Valor Keep.
Terakhir kali dia mengunjunginya adalah dalam ingatan Casey untuk menginterogasi Master Orum. Untungnya, hari ini mereka menuju ke bagian lain dari kastil batu itu. Melewati halaman yang luas, mereka mendekati sebuah bangunan besar dengan asap yang keluar dari banyak cerobong asapnya. Sunny mengira akan mendengar bunyi palu yang jatuh di atas baja, tetapi anehnya, suara itu sunyi. Sesaat kemudian, ia melihat tulisan rahasia yang terukir di batu-batu dekat pintu dan jendela bengkel, mengenalinya sebagai bagian dari mantra peredam suara. Dapat dimengerti, agar adil, dia sendiri telah mempertimbangkan untuk menciptakan memori yang membungkam setelah menempa pisau kecil kemarin. Bahkan telinga transendennya tidak dapat menahan gemuruh palu yang dia pukul. Baiklah, dan memori seperti itu juga punya beberapa kegunaan lain. Mengeluarkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dari kepalanya, Sunny melemparkan pandangan penasaran terakhir ke arah luar bengkel, lalu masuk ke dalam. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.